Taktik Sintayong atasi strategi kotor timnas Bahrain. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Pelatih Sintayong yang dikenal karena kemampuannya dalam mengatur strategi defensif, diprediksi akan tetap mengandalkan formasi solid di lini belakang, baik dalam pola 5-4-1 atau 3-4-3. Di laga ini, Indonesia akan menghadapi tekanan besar terutama dari kekuatan serangan Bahrain, namun juga dari berbagai taktik yang dilaporkan akan digunakan oleh lawan untuk memanfaatkan setiap kelemahan. Di laga ini Indonesia akan menghadapi tekanan besar, terutama dari kekuatan serangan Bahrain, namun juga dari berbagai taktik licik yang diberitakan kerap dilakukan oleh lawan untuk memanfaatkan setiap kelemahan musuh. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong telah menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih konservatif bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia. Dengan mengandalkan formasi defensif seperti 5-4-1 atau 3-4-3, ia kerap memperkuat lini belakang dan mengandalkan serangan balik cepat. Formasi 5-4-1 misalnya memberikan fleksibilitas dalam menjaga pertahanan dengan 5 pemain di lini belakang yang memberikan lapisan pertahanan ekstra, sementara 4 pemain tengah bisa membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Salah satu faktor kunci dalam strategi ini adalah pemain-pemain baru yang diprediksi akan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan tim. Miss Hilgers, bek tengah baru timnas Indonesia bersama Eleanor Reinders, diharapkan bisa menjadi kunci dalam memperkuat pertahanan tim. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kedalaman tim dan memberi fleksibilitas taktik dalam menghadapi serangan lawan. Peran tangguh keduanya sangat penting dalam menghadapi Bahrain yang dikenal memiliki kekuatan serangan yang tangguh. Bahrain bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dua pemain kunci mereka, Mahdi Abdul Jabbar dan Ismail Abdul Latif, sedang berada dalam performa puncak. Mahdi sebagai striker utama memiliki kemampuan memanfaatkan peluang kecil dan finishing yang sangat baik. Sementara Ismail Abdul Latif, pemain sayap berpengalaman, memiliki visi dan kecepatan yang bisa merepotkan pertahanan lawan. Timnas Indonesia perlu fokus ekstra untuk menghentikan ancaman yang datang dari kedua pemain ini. Selain kemampuan individu, Bahrain juga dikenal sering memanfaatkan taktik psikologis untuk mengganggu permainan lawan. Salah satu taktik yang sering mereka gunakan adalah mengulur waktu ketika mereka unggul atau menggunakan intimidasi fisik untuk mengganggu fokus lawan. Dalam pertandingan nanti, Indonesia harus menjaga ketenangan dan tetap fokus pada permainan meskipun menghadapi situasi taktis yang bisa memicu emosi. Timnas Bahrain memiliki sejarah tersendiri dengan Indonesia. Indonesia pernah mengalami kekalahan telak dengan skor 0-10 saat di kualifikasi Piala Dunia yang meninggalkan luka dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti Indonesia tidak pernah memiliki momen gemilang melawan Bahrain. Di Piala Asia 2007, Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kini dengan kekuatan baru yang dimiliki tim nasional Indonesia, terutama dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Reinders, ada harapan bahwa Indonesia dapat memberikan perlawanan yang lebih kuat dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemenangan melawan Bahrain di masa lalu bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Sintayong untuk menampilkan performa terbaik mereka dan membawa pulang poin. Salah satu kekhawatiran terbesar bagi penggemar sepak bola Indonesia menjelang pertandingan ini adalah perangkat pertandingan yang seluruhnya berasal dari negara-negara Asia Barat. Wasit utama yang ditugaskan untuk pertandingan ini, Ahmed Al-Kaf, memiliki riwayat yang kontroversial. Penggemar Indonesia khawatir bahwa keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan nanti bisa merugikan tim. Mengingat reputasi wasit tersebut, ada ketakutan bahwa Bahrain bisa memanfaatkan situasi ini dengan bermain lebih agresif, mengandalkan taktik intimidasi dan mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan wasit yang meragukan. Meski begitu, PSSI tetap optimis bahwa timnas Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan fokus pada tujuan utama, yaitu meraih poin penuh melawan Bahrain dan Cina dalam dua laga penting di fase ini.
Menghadapi timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ujian berat bagi timnas Indonesia. Dengan strategi defensif yang diatur oleh Sintayong dan peran penting dari pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Renders, ada harapan bahwa timnas Indonesia akan memberikan perlawanan yang lebih kuat. Namun, tim juga harus waspada terhadap taktik licik dan permainan psikologis yang kemungkinan akan diterapkan oleh Bahrain. Dengan dukungan penggemar dan mentalitas kuat, Indonesia bisa saja mengulang kemenangan bersejarah di Piala Asia 2007 meskipun tantangannya tidaklah kecil.